ABK tewas tenggelam di Sungai Batanghari. Polisi tetapkan 3 tersangka pencurian pagar. Ribuan ton beras SPHP dijual di pasar murah. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Menemani pagi Anda, Kompas Jambi kembali hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari berbagai wilayah di Provinsi Jambi. Bersama saya Suci Anissa, inilah Kompas Jambi selengkapnya, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita awali informasi pertama. Saudara, selama 4 jam pencarian, tim SAR gabungan berhasil menemukan seorang ABK yang tenggelam di Pelabuhan Pasir Sungai Batanghari, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi. Korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Selama 4 jam pencarian, tim SAR gabungan berhasil menemukan seorang ABK yang tenggelam di Pelabuhan Pasir Sungai Batanghari, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi. Korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Selama pencarian 4 jam, petugas dibantu masyarakat sekitar menyisir Sungai Batanghari menggunakan perahu karet. Bahkan warga turut membantu menyelam untuk mencari korban. Upaya pencarian korban oleh tim Basarnas dan warga akhirnya membuahkan hasil. Tim SAR gabungan menemukan korban 50 meter dari titik kejadian di Pelabuhan Pasir Sungai Batanghari, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi. Logisnya, korban pada saat itu melakukan kegiatan bongkar muat, muat sagu. Kemudian korban jatuh, diduga bahwa korban ada penyakit bawaan. Jadi pas dia jatuh, korban tidak tidur. Pada saat ditemukan, berarti sekitar 4 jam setengah. ABK yang menjadi korban tenggelam langsung dievakuasi dan langsung dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan. Kan tadi pas begitu dia jatuh, kan saya satu kapal. Iya. Satu kapal dengan dia. Begitu dia jatuh, kami loncat kami ketemukan. Nah, kami ketemukan, ya begitulah. Langsung kami ngelapor. Perkiraan saya memang agak jauh dari belakang. Iya. Pas perkiraan saya memang betul. Iya. Betul. Kami lagi mau bongkar sagu, ini lagi bangun tidur. Bapak ada di kejadian itu tadi ya? Ada kejadian, saya satu kapal. Satu kapal ya? Iya, satu kapal dengan dia. Terus tadi Pak, itu nggak jauh berarti ketemunya Pak ya? Nggak jauh, hanya berapa dari kapal. Hanya berapa meter? 50 meteran lah dari kapal. Itu gimana tadi mengapung Pak ya? Di dalam posisi bawah di dasar. Saat kejadian, korban sedang bongkar muat barang dan bersihkan kapal. Diduga korban memiliki riwayat penyakit epilepsi dan terjatuh ke sungai. Wiradani Damani, Kompas TV Jambi. Pedagang kelontong di Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Alambarajo, Kota Jambi jadi korban peredaran uang palsu dengan modus berpura-pura belanja menggunakan uang Rp100.000 dan dikembalikan dengan uang asli oleh pedagang. Akibat kejadian ini, pedagang mengalami kerugian Rp1 juta. Saat ini uang palsu marak beredar di Kota Jambi. Pedagang kelontong di Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Alambarajo jadi korban peredaran uang palsu. Pelaku berpura-pura belanja menggunakan uang palsu Rp100.000 dikembalikan uang asli oleh pedagang. Dampak peredaran uang palsu ini, pedagang mengalami kerugian Rp1 juta. Pedagang kelontongan menyebutkan peredaran uang palsu ini marak terjadi dalam 2 bulan terakhir. Aksi terbaru terjadi pada Kamis dini hari. Karena sudah sering menjadi korban, penjaga toko mengecek dan pelaku didapati mengedarkan uang palsu. Pas lagi orang belanja malam itu, pas lagi rame, karena kan dari jam 7 malam sampai jam 11 malam, 12 itu rame tuh Bang. Jadi dia dapat, ada orang belanja itu langsung dimasukkan ke laci gitu. Dia nggak perhatikan lagi. Nah kadang bonusnya juga jam 3 subuh pas karyawan lagi ngantuk. Ya dia nggak fokus tuh, udah nggak bisa membedakan. Nah kebetulan karyawan saya ini dia bisa dia meraba, dia tahu kalau itu uang palsu. Nah begitu mau ditengok uang gini, nah uang itu palsu. Nah baru kasih tahunya pembeli. Nah pembelinya itu pura-pura bodoh, pura-pura nelfon, oh ya palsu ya, pura-pura terkejut. Padahal itu modus itu. Nah pura-pura nelfon dia, akhirnya tunggu katanya, akhirnya dia pergi, hilang. Nah datang lagi. Nah ada juga kata adik saya itu
saya itu ada juga dia sering naik motor Scoopy entah apa itu, sering berulang-ulang itu udah ditegur, bang uang abang udah palsu loh. Oh iya, saya nggak tahu katanya. Besok lagi datang lagi tapi nggak bawa uang palsu lagi dia gitu. Pedagang kelontong berharap aparat penegak hukum segera menindak aksi para pelaku pengedar uang palsu karena merugikan masyarakat. Wiradani Damani, Kompas TV Jambi. Kita beralih ke informasi lainnya. Saudara Gubernur Bengkulu Helmi Hasan memberhentikan Kepala Sekolah, Panitia hingga Operator SPMB SMA Negeri 5 usai kisruh pelajar yang dikeluarkan dari sekolah. Helmi menyebut Pemprov sudah menunjuk Kepala Sekolah yang baru menggantikan Kepsek yang lama. Gubernur Bengkulu Helmi Hasan memberhentikan Kepala Sekolah, Panitia hingga Operator SPMB SMA Negeri 5 usai kisruh pelajar dikeluarkan dari sekolah. Helmi menyebut Pemprov sudah menunjuk kepala sekolah baru menggantikan Kepsek yang lama. Pasca kisruh puluhan siswa dikeluarkan sepihak dari SMA Negeri 5 Kota Bengkulu. Gubernur Bengkulu Helmi Hasan mengambil langkah tegas dan memberhentikan Pihanuddin selaku kepala SMA Negeri 5. Tidak hanya kepala sekolah, Gubernur juga memberhentikan operator sekolah dan panitia SPMB yang menjadi sebab kekisruhan. Langkah ini diambil sebagai bentuk penegasan agar kasus yang membuat para pelajar kehilangan hak belajar mereka ini dapat segera selesai. Selain itu, Pemprov Bengkulu juga sudah memerintahkan inspektorat untuk menyelidiki kasus ini dan mengumumkan hasilnya jika sudah keluar. Sementara kepala sekolah. Jadi kepala sekolahnya kita berhentikan, ketua panitianya kita berhentikan, operatornya kita berhentikan, dan juga beberapa yang lainnya. Sehingga nanti nggak ada alasan masalah ini nggak selesai. Nggak, pemberhentian kepala sekolah sudah sementara, ada SK-nya bisa dilihat, ya sampai yang gantiin sudah ada. Soal nanti APH saya nggak bisa berwenang intervensi. Nah sekarang yang baru dipanggil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi. Dari mana saya tahu Kepala Dinas laporan sama saya tadi? Lapor Pak, ini ada surat dari Kejaksaan manggil saya. Ya sudah nggak apa-apa. Untuk nasib para pelajar yang dikeluarkan, Helmi memastikan akan memindahkan sementara pelajar ke sekolah yang dekat dengan domisili, sambil menunggu hasil dari penyelidikan inspektorat keluar. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Setelah sepekan dirawat di Rumah Sakit M. Yunus, kondisi balita kakak beradik yang mengalami cacingan parah saat ini kondisinya sudah mulai membaik. Hari ini cacing yang keluar dari tubuh balita tersebut mulai berkurang. Setelah sepekan dirawat di Rumah Sakit M. Yunus, kondisi balita kakak beradik yang mengalami cacingan parah saat ini kondisinya sudah mulai membaik. Hari ini cacing yang keluar dari tubuh balita tersebut mulai berkurang. Pelaksana tugas Direktur RSUD M. Yunus Heri Permana menyebut, saat ini kondisi kedua balita penderita cacingan Haira berusia 1 tahun 8 bulan dan Aprilia 4 tahun mulai membaik. Cacing yang keluar dari tubuh kedua balita itu sudah mulai berkurang. Hasil dari pemeriksaan dokter sejak 2 hari terakhir, tubuh Haira tidak mengeluarkan cacing sama sekali. Meski demikian, kondisi keduanya masih dalam tahap observasi untuk memastikan seluruh cacing telah keluar dari feses, sehingga tidak diperlukan pembedahan. Nantinya, kedua balita tersebut akan segera dipulangkan jika hasil observasi cacing di tubuh mereka berhasil dikeluarkan seluruhnya. Belum BAB lagi, terakhir itu kemarin yang kakaknya masih keluar cacing. Kalau adiknya sampai saat ini belum lagi keluar cacingnya, belum ada. Sudah BAB 2 kali yang adiknya tapi belum keluar cacing lagi. Bakal ada tindakan lanjut lagi nggak Pak, kayak USG atau apa? Kita masih tetap diobservasi dulu karena berdasarkan informasi dari dokter Wahyudi, dokter SP bedah anak, itu waktu pertama kali kan sudah dibilang itu ada penyebaran ke organ yang lain, tapi mudah-mudahan dengan pemberian obat itu bisa kita lakukan, jadi tidak perlu dilakukan tindakan bedah. Sebelumnya kasus ini membuat heboh saat balita berusia 1 tahun 8 bulan mengeluarkan cacing dari mulut dan hidungnya, usai demam tinggi disertai sakit di bagian perut. Pemerintah memastikan akan melakukan penanganan hingga keduanya benar-benar pulih. Bayazil Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Pengadilan Tinggi Agama Jambi dengan pemerintah Provinsi Jambi menandatangani nota kesepahaman di Rumah Dinas Gubernur Jambi untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum. Pengadilan Tinggi Agama Jambi dengan pemerintah Provinsi Jambi menandatangani nota kesepahaman di Rumah Dinas Gubernur Jambi untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum. Kerjasama ini bertujuan untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum. Hal ini sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017. Hari ini sejalan dengan program Mahkamah Agung sesuai dengan Perma 3 Tahun 2017
Peraturan Mahkamah Agung tentang perlindungan perempuan yang berhadapan dengan hukum. Ini sangat baik kolaborasi ini, dan ini akan menjadi contoh provinsi-provinsi yang lain di Indonesia. Jadi kami dari Mahkamah Agung dan saya sedang mendapat amanah sebagai Dirjen Badan Perlindungan Agama Mahkamah Agung Indonesia mendukung kegiatan ini. Mudah-mudahan nantinya akan ada turunnya di tingkat kabupaten kota untuk merealisasi dari program-program dari Pak Gubernur dan Pengadilan Tinggi Agama Jambi ini. Provinsi lain yang sudah mengadakan Sumatera Selatan dengan Provinsi Bangka Belitung. Pemerintah Provinsi Jambi berkomitmen akan mendukung dan menindaklanjut MOU ini dalam bentuk program ke masyarakat. Dengan adanya MOU ini, nanti Pemprov dan Pengadilan Tinggi Agama akan melanjuti dengan PKS-nya, ya kan, kerjasama yang konkret di lapangan nantinya. Nah, mungkin nanti apakah nanti ada asosiasi kepada masyarakat, ya, mungkin juga kepada calon pengantin dan sebagainya. Nah, kita tetap mendahulukan mereka agar tidak ada perceraian. Tapi kalau toh ada perceraian, ya tentu kita ingin menyelamatkan generasi muda berikutnya, yaitu anak-anak mereka. Itu intinya, ya. Pengadilan Tinggi Agama Jambi berharap kerjasama ini dapat menekan angka perempuan yang berhadapan dengan hukum ke depannya. Wiradani Damani, Kompas TV Jambi. Saudara Kompas Jambi akan selanjutkan selanjutnya berikut dengan sejumlah berita menarik. Antara lain, polisi tetapkan 3 tersangka pencurian pagar. Nantikan informasi selengkapnya sesaat lagi.